Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saat ini negara yang paling menderita adalah negara Palestina. Rakyatnya hidup dalam ketakutan yang luar biasa. Hari-hari bom berjatuhan, peluru-peluru berdesingan di atas kepala mereka. Minuman, makanan sangat kurang, listrik dimatikan, obat-obatan pun juga demikian. Sarana komunikasi diputus. Untuk membayangkan saja itu kita tidak sanggup, apalagi kalau kita harus kemudian mengalaminya sama sebagaimana mereka. Tetapi saudaraku, ketahuilah bahwa di dalam kehidupan yang kekal abadi kelak, merekalah, bangsa merekalah, kaum merekalah yang akan menduduki tempat yang tertinggi di sisi Allah SWT, yang mana kedudukan itu tidak akan pernah bisa disaingi dengan amal apapun. Tidak ada amalan yang bisa menyaingi kedudukan mereka. Mereka nampaknya di dunia begitu menderita, begitu sengsara, tersiksa, tetapi nanti di dalam kehidupan yang kekal abadi mereka lah yang akan dimuliakan oleh Allah sebagai ganti penderitaan mereka ketika di dunia. Dan saat ini mereka telah gugur syahid, sudah tidak lagi merasakan penderitaan tersebut, tinggal merasakan kenikmatan yang sempurna dari Allah SWT. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana kiprah kita dengan adanya seperti ini? Apakah kita kemudian berada di pihak yang mendapatkan ridho dari Allah SWT, ataukah kita kemudian tanpa sadar kita berada di pihak yang dimurkai, dilaknat oleh Allah SWT? Karena kalau nanti sesuatu kaum itu akan dibangkitkan bersama dengan siapa yang dia ikuti. Mudah-mudahan kita termasuk yang mengikuti hamba-hamba Allah SWT yang mendapatkan ridho dan tidak digolongkan kepada orang-orang yang dimurkai, dilaknat Allah SWT. Apalagi kita sebagai seorang dai yang mana pengikutnya ini sangat banyak sekali, dan dai itu orang meyakini apa yang diucapkan seorang dai itu lebih banyak benarnya. Ini hati-hati sekali, jangan sampai kemudian pernyataan-pernyataan kita itu membuat umat jadi bingung, jadi ragu. Ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat sekali. Apalagi kita sampai kemudian memfitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kita lihat saja bagaimana Zionis itu telah membantai masyarakat Palestina, tidak peduli walaupun itu wanita, anak-anak, bayi sekalipun, dan dibantai dengan sangat keji. Kemudian kita melakukan satu hal yang menimbulkan fitnah, di mana fitnah ini lebih kejam daripada membunuh. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu harus kita jaga betul-betul. Jaga. Syukur kita bisa membantu mereka dengan dana, dengan bantuan kemanusiaan lain, paling tidak dengan doa. Setidak-tidaknya hati kita ikut merasakan kepedihan melihat mereka yang begitu menderita. Setidak-tidaknya seperti itu. Jangan sampai kemudian kita malah berpihak kepada yang berbuat zalim, malah kemudian kita memfitnah, apalagi seorang dai. Ini subhanallah. Mudah-mudahan kita dilindungi masalah dari hal-hal yang sedemikian. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah SWT yang ada kepedulian kepada sesama umat Islam. Kenapa? Umat Islam itu ibarat satu tubuh, dimanapun mereka berada. Maka apabila ada umat Islam yang menderita, kita pun ikut menderita. Setidak-tidaknya hati kita ikut merasakan kepedihan. Mudah-mudahan Allah SWT ampuni segala dosa-dosa kita, dan Allah SWT terima tobat kita untuk kembali kepada jalan yang benar, insya Allah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.